Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Ristiawan dari kelompok 9 Industri Asuri. Saya mendapat tugas dalam bab A, yaitu untuk menjelaskan dan membuat animasi tentang POK 4 yang berjudul Perancangan Tata Letak Fasilitas Produksi. Nah, apa saja sih yang perlu kita ketahui tentang perancangan tata letak fasilitas produksi? Yaitu yang pertama ada lokasi fasilitas, yang kedua ukuran fasilitas, yang ketiga adalah penanganan bahan, tata letak fasilitas, penyimpanan dan pergudangan, serta distribusi, dan yang terakhir adalah rekayasa pabrik dan juga fasilitas. Sebelum kita mempelajari lebih dalam, sangat penting kita mengetahui tentang prinsip-prinsip perancangan fasilitas. Nah, yang di dalamnya ada yang isi integrasi total, jarak perpindahan bahan yang dimiliki, aliran proses kerja, pemanfaatan ruangan, kepuasan dan keselamatan kerja, serta fleksibilitas produksi. Adanya masalah tentang tata letak proses produksi yaitu seperti space availability, material flow process, material handling, dan juga flexibility tentang proses dan masalah tersebut. Tujuan dari kita mengetahui perancangan tata letak fasilitas produksi yaitu tercapainya visi organisasi, perusahaan, perbaikan material handling, yang kedua meningkatkan efektivitas investasi, kemudian menjamin efektivitas tenaga kerja, mesin, ruang, dan juga energi. Dan yang terakhir adalah menunjang keselamatan dan produktivitas kerja. Berikut macam-macam tipe tata letak fasilitas. Yang pertama adalah tata letak produksi, tata letak proses, yang kemudian tata letak posisi tetap, dan yang terakhir adalah tata letak kelompok produk family atau teknologi layout. Pertama adalah tata letak produk. Karakteristik semua fasilitas produksi diatur atau ditempatkan dalam satu departemen khusus dan mesin-mesin yang sama diletakkan dalam satu departemen. Diaplikasikan untuk industri skala besar dan proses produksinya konsisten. Contohnya industri gula, kertas, perakitan, mobil, ataupun elektrik. Tiap macam tipe tata letak produksi memiliki keuntungan dan juga kerugian. Dalam hal tata letak produksi memiliki keuntungan yang pertama adalah material handling cost (MCH) yang rendah, total waktu produksi relatif singkat, WIP jarang terjadi, workstation dengan minimum luas area. Dengan kerugian, breakdown menyebabkan terhentinya seluruh proses produksi. Jika merubah desain produk, maka perlu merubah aliran produksi. Kelancaran produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat memerlukan investasi mesin yang tinggi. Yang kedua adalah tata letak proses yang memiliki karakteristik, aturan dan penempatan mesin, fasilitas produksi yang sejenis dalam satu departemen. Semua fasilitas produksi dengan fungsi kerjasama diletakkan satu departemen, diaplikasikan pada industri berskala kecil, faktor manufaktur dan jasa pelayanan, contoh industri sistem job shop, workshop, rumah sakit, dan juga universitas. Dengan demikian, keuntungan dan juga kerugian bisa dilihat di bawah ini. Yang ketiga, tata letak posisi tetap yang memiliki karakteristik material dan komponen dari produk utama yang ditempatkan pada posisi tetap, sedang fasilitas produksi seperti tools, mesin, manusia, serta komponen kecil bergerak menuju lokasi material. Diaplikasikan pada industri yang menghasilkan produk skala besar dan kompleks. Contohnya industri pesawat, kapal, dan lain-lain. Sehingga menimbulkan keuntungan seperti karena posisi material dan komponen produk utama tetap, maka MH dapat dikurangi, fleksibilitas kerja tinggi, dan memiliki kerugian seperti yang dituliskan di bawah ini. Yang terakhir adalah produk family layout yang memiliki karakteristik didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat, merupakan kombinasi dari produk layout dan proses layout. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan bentuk mesin ataupun peralatan. Tidak dapat dipungkiri juga memiliki keuntungan dan juga kerugian, seperti contohnya pendayagunaan mesin dikelola secara maksimal, jarak perpindahan material lebih pendek sehingga lintasan aliran lebih lancar, investasi lebih rendah, dan juga general purpose. Dengan menggunakan tipe ini, memiliki kerugian diperlukannya tenaga kerja dengan skill yang tinggi. Kelancaran kerja tergantung aliran kerja. WIP storage, special purpose sulit dilakukan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang perancangan tata letak fasilitas produksi dari kelompok kami. Thanks for watching and you can do it. See you.